wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatammu sholihat wa bi barakatihi tatanazzalu rahmat wa bi karamihi tughfaru zalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berlalu. Gema takbir tak lagi bertalu-talu.
perayaan Idul Fitri juga sudah mulai menepi. Pertanyaannya adalah, sudahkah kebersihan hati kita meningkat? Sebab Ramadan bukan sekedar bulan puasa, melainkan bulan membersihkan hati. Apalagi jika usia sudah melewati 40 tahun, rambut mulai memutih, jabatan berubah, anak mulai besar. Kita semua pada saat itu memasuki fase di mana hati tidak boleh lagi kotor, tidak boleh lagi keras. Sebab pada saat itu kita sedang dilihat, didengar, dan ditiru. Keagungan usia 40 tahun Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Al-A'qaf ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza balagha arba'ina sana, sehingga sampailah ia pada usia 40 tahun. Qala, ia berkata, ia berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Duhai Tuhanku, ajarkan aku untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah dianugerahkan kepadaku. Ini artinya usia 40 tahun ke atas adalah merupakan usia kematangan, usia kesadaran. Setiap kita mesti siap dan berani tampil untuk menjadi tulang punggung spiritual keluarga dan masyarakat. Inilah masa di mana setiap kita harus sanggup memikul amanah besar. Sebagaimana Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, mendapat wahyu pada usia 40 tahun. Bukan lagi masanya kita marah-marah, ngambek, apalagi menumpuk keluh kesah. Menjadi dewasa, menjadi bapak memang berat. Bekerja, menahan stres, memimpin keluarga, menghadapi anak, menghadapi godaan dunia yang penuh dengan fitnah dan desakan hawa nafsu. Jika semua itu dibiarkan, menjadi beban berat bagi hati. Oleh karena itu, hati harus dibersihkan agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mau membersihkan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Membersihkan hati atau tazkiyatun nafs bukan hanya merupakan kebutuhan mereka yang sibuk di masjid. Ia adalah kebutuhan utama setiap bapak, setiap ayah, setiap kepala keluarga. Oleh karena itu, hati harus senantiasa dibersihkan. Rasulullah pun mengingatkan, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika darah itu bersih, bersih seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Akan tetapi jika kotor, maka kotor seluruh tubuh. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tips untuk senantiasa menjaga kebersihan hati demi keberuntungan kita. Yang pertama, kita bisa membersihkan hati dengan cara banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir adalah obat hati yang tidak pernah gagal. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Alla bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Tenang adalah kunci kesuksesan. Yang kedua, perbanyak istighfar atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun dari setiap kesalahan yang senantiasa menjadi nokta di dalam hati. Jika kesalahan itu dibiarkan terus-menerus, hati menjadi kotor, menjadi gelap. Imam Ghazali menggambarkan hati itu laksana cermin, sementara setiap kemaksiatan itu laksana debu. Jika ini nempel dan dibiarkan, lambat laun akan berkarat dan menghalangi pandangan. Istighfar bisa menghapus dosa-dosa. Rasulullah menyebutkan, ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru.
Wahai sekalian manusia, senantiasalah kembali kepada Allah dan mohon ampun kepadanya. Berikutnya yang ketiga adalah tahan amarah. Usia 40 tahun ke atas adalah usia di mana emosi mudah sekali meletup. Khotib menggambarkan ibaratnya seperti cairan gas di dalam korek pemantik. Dipantik sedikit saja pasti nyala dan membara. Konon kabarnya ahli psikologi bahkan memberikan informasi memasuki usia mendekati 40 tahun bagi seorang wanita hormon kelelakiannya dominan, makanya ia pengennya berpuasa dan gampang menguasai. Sementara pria hormon wanitanya meningkat sehingga sensitif. Disitulah letak emosional gampang sekali meletup. Maka Rasulullah kemudian menggambarkan laisa syadid bisur'ah. Yang namanya orang kuat itu bukan yang menanggulang. Innama syadid, akan tetapi sesungguhnya dikatakan orang yang kuat adalah yang memiliki nafsahu indal ghadab, orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika ia dilimbur kemarahan. Terakhir penutup dalam kesempatan ini, perbanyak sedekah. Bukan masalah jumlah, tapi masalah rutinitas dan kontinuitas. Makanya bersedekah bisa jadi nggak perlu banyak, sedikit yang penting rutin. Ketika hati dilatih untuk melakukan sesuatu yang rutin, cepat atau lambat akan menjadi ringan. Hati yang ringan adalah hati yang bersih. Maka selepas Ramadan tahun ini masuk Syawal sebagai bulan peningkatan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat hati yang bersih, jiwa yang lapang, dan air muka yang teduh, sehingga kita tenang dan sukses menjalani hari-hari kita. Wallahu a'lam bishawab. Ja'alana Allah wa itunna faizinal aminin wa dakhalana ibal muwahhidin faqara bil wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya 'ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah.